Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, niniak jo mama, anak jo kemanakan, sarato orang-orang muda jo putih-putih bungsu, ketek indak basabut namo, gadang indak baimbawan gala, di mana saja berada. Alhamdulillah dengan izin jo ridha Allah Subhanahu wa taala, di hari ko di kutikonan bayi awak basuo balik untuk bercerita tentang adat je budaya negari awak Minangkabau ko di tapian kato nangko. Nan awak ceritakan kini ko adalah tentang asal usul kata Minangkabau. Asal kata dan makna kata menurut ahli sejarah dan ahli bahasa. Yang pertama menurut Purbacaraka dalam riwayat Indonesia 1 katanya kata Minangkabau ini berasal dari kata Minanga Kabawah. Itu bahasa Tamil atau Minanga Tamwan, yaitu daerah-daerah yang berada pada pertemuan sungai Kampar Kiri dengan Kampar Kanan. Dan itu ditandai dengan adanya Candi Muara Takus yang diperkirakan didirikan pada abad ke-12. Kemudian menurut Van der Tuk, orang Belanda, itu pada 1866, katanya berasal dari kata Pinangkabu yang berarti tanah asal. Kemudian menurut Sultan Muhammad Zain itu berasal dari kata Binanga Kanfar yang berarti muara batang kampar. Kemudian ada juga menurut Hussein Naimar itu katanya berasal dari kata Menangkabu yang berarti tanah pangkal atau tanah yang mulia. Kemudian menurut Slamet Mulyana Minangkabau itu katanya berasal dari daerah yang di tepi daerah itu yang berada di tepi atau di pinggiran iliran sungai yang mengarah ke pantai timur yang banyak ditumbuhi batang kabau atau jengkol hutan. Kemudian kata Minangkabau juga ada yang berpendapat berasal dari bahasa Arab Mukminan Kanabawiyah. Pada kira-kira pertengahan abad ke-7 Masehi, ada komunitas Arab dari Yaman yang Islam bermukim di antara Bukit Batu Patah dan Ulak Tanjung Bungo yang sangat taat menjalankan syariat Islam. Ini berkemungkinan kalau kita coba menganalisanya, mereka ini berasal dari rombongan Ubay bin Ka'ab yang datang pada tahun 620 Masehi menyebarkan Islam ke Minangkabau yang baru-baru ini banyak di media sosial ya. Ada temuan baru tentang itu. Kemudian komunitas Arab Yaman itu disebut Mukminan Kanabawiyah. Artinya sebuah komunitas masyarakat yang mengatur hidupnya menurut aturan nabi-nabi. Kata Mukminan Kanabawiyah itu dalam prosesnya berubah dalam penyebutan masyarakat di sekitar itu menjadi Minangkabau. Akhirnya kata Minangkabau itu menjadi nama tempat atau negeri tersebut yang terdapat sampai sekarang di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian kita lihat asal kata dan makna Minangkabau menurut Tambo. Yang pertama yang populer yang pada umumnya semua orang Minang mengetahui bahwa kata Minangkabau itu berasal dari Manangkabau. Maksudnya menang dalam adu kerbau antara kerbau orang Minangkabau dengan kerbau dari Majapahit. Ada cerita negeri-negeri yang bernama berdasarkan kejadian itu. Seperti negari Minangkabau, tempat adu kerbau itu. Kemudian ada Simpurui, menurut masyarakat itu berasal dari kerbau yang kalah itu dia lari, kemudian perutnya terburai sepanjang jalan dan tempat perut itu terburai dinamakanlah Simpurui. Kemudian ada Sijange yang terdapat semuanya di Luhak Tanah Datar di Kabupaten Tanah Datar sekarang. Kemudian ada pendapat dari cerita orang-orang tua dulu. Pada pemerintahan Sultan Bakilap Alam atau Sultan Alif Khalifatullah I yang di Pertuan Maharaja Sakti itu terjadi perperangan antara pasukan Majapahit dengan jumlah yang sangat besar dengan pasukan Sultan Alif yang jumlah pasukannya jauh lebih kecil.
Dan pada peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Sultan Alif. Nah, menurut tuturan orang tua-tua, mungkin berdasarkan kejadian tersebut, kemudian diamsalkan atau dimisalkan kerbau besar itu adalah pasukan yang besar dikalahkan oleh kerbau kecil, yaitu pasukan yang kecil. Nah, itu nanti mungkin tentang cerita adu kerbau itu terjadi banyak sekali penafsiran. Namun yang perlu diingat adalah bahwa penafsiran itu berada dalam pemikiran, tidak dapat dijadikan ukuran benar atau tidaknya. Hal itu tentu kita serahkan saja kepada ahlinya untuk meneliti kebenaran itu. Untuk itu kita perlu melakukan kritik terhadap sumber yang akan kita pakai, baik sumber sejarah maupun sumber dari Tambo. Sebagai contoh itulah tadi Manang adu kerbau itu atau Manang adu kabau. Sebenarnya kalau kita simak benar-benar tentang pendapat tersebut, ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Kerbau sebagai binatang tidak akan pernah lupa dengan induknya. Karena binatang diberi insting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal induknya. Begitu juga anak atau bayi kerbau yang sedang erat menyusu belum ada tanduknya. Jadi logikanya di mana pisau yang menusuk perut kerbau besar itu diikatkan. Kemudian harus ada pertanyaan lagi, apakah memang selicik itu nenek moyang kita? Dan sebaliknya, apakah memang sebodoh itu benar orang yang datang dari Majapahit? Nah, kalau kita simpulkan sebenarnya asal usul serta arti dan makna kata Minangkabau dari beberapa sumber dapat dikatakan Minangkabau adalah tanah asal, tanah yang dimuliakan oleh suku Minangkabau, terdapat di sekitar aliran sungai Kampar Kanan, Kampar Kiri, serta sungai-sungai lain yang di sekitarnya yang bermuara ke pantai timur. Minangkabau itu sudah ada sebelum adanya kerajaan Majapahit. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi, antara analisa sejarah dan Tambo sangat berbeda sekali. Makanya ketika membicarakan tentang asal-usul, arti dan makna kata Minangkabau, kita harus menjelaskan terlebih dulu ini menurut sejarah atau menurut Tambo. Sehingga tidak membingungkan baik orang yang menceritakan maupun orang yang mendengarkan cerita itu. Tidak rancu. Tentang kebenarannya tentu saja diserahkan saja kepada para ahlinya. Nah, akhirnya pembincangan kita sampai di sini. Sanak saudaro, nenek mama, anak jo kemenakan, sarata orang muda jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabut namo, gadang indak baimbon gala di mana saja kita berado. Inggo ikolah dahulu cerita kita di tapian katoko. Insya Allah kok lai umur sama panjang, awak bersua balik melanjutkan cerita tentang nagari awak ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.